Jadi waktu ayah masih kecil itu seperti apa sih bertumbuh di zaman-zaman itu? Ya seperti anak-anak zaman itu ya, kita main benteng, tak umpet, terus gundu, ada yang waktu itu namanya pres, kemudian kita juga kalau hujan kita hujan-hujan di pancuran rumah-rumah yang ada pancurannya, main perosotan di teras rumah itu karena licin kan hujan. Jadi ya seru aja karena kita tinggal di gang, jadi semua kenal, teman banyak, dan hampir semua itu teman sekolah, satu sekolah gitu. Jadi enak kita mainnya, pergi kemana-mana bareng. Ada juga tetangga yang satu kelas, jadi wah asik lah. Pastinya nggak ada gadget ya? Nggak ada, semua main di luar. Main di luar. Lari-larian, main benteng, main itu apa dulu namanya itu? Mate lele, jadi kayu dicongkel, dipukul, terus wah jalan jauh muter. Kalau kembali ke masa-masa itu, ingat rumah tuh seperti apa ya? Wah, rumah kita itu, rumahnya ayah waktu itu termasuk yang bagus lah di zaman itu ya, Jadi ini di mana nih? Surabaya? Di Surabaya. Jadi rumah kita itu dekat sama oma opa kita dulu, terus akhirnya oma opa beli rumah juga dekat kita. Jadi wah kita enak. Rumahnya kamarnya juga lumayan. Kita bisa punya kamar ayah sama Om Pol, terus Jim John sendiri, Kak Joni kamar sendiri, terus Oma Opa. Kalau waktu ayah kecil tuh, siapa sih yang jadi panutannya ayah? Yang jadi kayak, ini sosok yang ayah teladanin banget waktu kecil. Kalau waktu kecil itu Opa sih, jadi Opa Pit ya, Papa yang itu ya, karena dia pekerja keras, rajin, jujur orangnya, juga tegas. Jadi dan mungkin karena dia sibuk ya, atau nggak tahu ini sama mama ya, pembagian mereka ya. Papa nggak pernah marah, yang selalu marah itu mama. Jadi makanya, atau mungkin karena itu juga jadi itu ya, karena di mata kita dia selalu baik, dia nggak pernah marah. Gitu. Marah sekali-sekali marahnya, tapi kalau marah gitu kita semua udah takut. Jadi ada satu yang ayah ingat, kalau kamu berani sama perempuan, kamu ini pakai rok. Itu Opa. Jangan jadi laki-laki kalau berani sama perempuan. Suruh pakai rok juga. Itu sekali-sekali tapi tegas itu kalau Opa. Oke, fast forward ketika studi sudah kelar, sudah selesai kuliah, masuk dunia kerja nih. Gimana perasaannya pertama kali kerja, terus terima gaji, punya penghasilan sendiri, itu kayak gimana ya? Jadi, di kantor mana juga? Pertama kali dapat uang itu sebenarnya masih kuliah di kampus. Jadi ayah itu bantuin kakak-kakak kelas senior untuk menerjemahkan textbook dari bahasa Inggris. Jadi mereka lagi bikin skripsi, textbooknya bahasa Inggris, ayah yang bikin terjemahan. Gak ada Google Translate. Gak ada Google Translate, jadi pakai kamus, pakai ini, nyatetin. Nah itu dibayar sama mereka. Gitu. Terus abis itu sambil nunggu sidang itu kerja juga. Waktu itu ikut instalator listrik.
proyeknya itu di ini Ciputat ini, ISCI itu narik kabel di situ, mereka renovasi, kita narik kabel. Ya kerja freelance gitu sambil mengisi waktu. Ya itu menarik lah, paling nggak kita sudah bisa punya pegang uang sendiri. Usia berapa itu waktu itu? Itu di usia sudah 23, 24 lah gitu ya. Karena di elektro itu zaman itu ya kuliahnya cukup sulit, mata kuliahnya, terus skripsi juga waktu itu cukup lama karena skripsi aja 2 tahun, karena waktu zaman itu ya skripsinya bikin program komputer, kan tahu sendiri waktu itu komputernya masih kuno, bahasanya juga masih bahasa Fortran waktu itu yang kita pakai. Jadi trial and error-nya bikin program itu dulu sampai program itu bisa run di komputer, baru kita bisa ikut sidang. Dan dosen pembimbingnya itu dosen ITB, jadi kita bisa konsultasi kalau dia datang ke Jakarta gitu. Jadi kalau dia di kampus setelah kuliah, ayah konsultasi sama dia. Kalau nggak kekejar ke kantornya di Jakarta, kalau nggak sampai ke stasiun juga ngejar dia untuk supaya skripsi ini bisa tuntas gitu ya, bisa selesai. Jadi itu yang cukup lama. Oke. Ya, pertama kali ketemu Bunda tuh di mana ya? Ketemu Bunda itu di kampus waktu itu. Kampus mana nih? Di Trisakti, karena Bunda kan mahasiswa baru, ayah senior waktu itu, panitia penerimaan mahasiswa baru, maba. Mahasiswa baru kan, di Posma apa segala macam gitu kan. Nah dari situ terus kan nama-namanya tuh dipasang kan di himpunan mahasiswa elektro kan. Jadi ayah itu ngecekin tuh nama-nama. Ngecekinnya apa sebenarnya? Nyari yang seiman. Mana ini yang ini? Oh ini ada. Oh boleh juga nih, terus dilihat mana sih orangnya. Oh ya. Baru gitu aja sih ngelihat itu. Tapi terus sambil jalan terus kenal, terus di persekutuan kampus. Terus waktu acara setelah Posma itu ada acara musik. Nah di situ tuh Bunda nyanyi, ayah juga nyanyi, kita latihan di studionya bareng, studio Amigos waktu itu di Kebayoran gitu latihannya. Jadi dari situ mulai deket gitu. Berapa lama pacaran sampai akhirnya memutuskan menikah? Pacarannya 6 tahun. Lama, karena waktu itu ya ayah belum selesai, sekalian nunggu Bunda selesai kuliahnya juga. Setelah dia wisuda terus kerja, nah kita boleh ngatur rencana itu untuk pernikahan gitu ya. Perasaan ayah waktu pertama kali punya anak itu gimana ya? Jadi setelah positif itu kan terus USG waktu itu kan, USG terus wah senang sekali itu. Tapi sempat sedih juga gitu karena ternyata menurut dokter pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi Bunda dikasih vitamin untuk penguat gitu, supaya untuk menjaga kandungannya, supaya bayinya bisa lebih cepat
tumbuhnya gitu. Apa kira-kira pelajaran berharga ayah sebagai orang tua sejauh ini gitu? Apa yang kira-kira Ya sebagai membesarkan anak sebagai seorang ayah tuh apa sih? itu pelajaran yang ya ayah sama bunda ini kan karena apa namanya orang tua kan nggak karena papa sama mama kan meninggal sudah lebih cepat. Jadi kita lebih banyak itu belajar sendiri. Jadi ya bersyukur ayah sama bunda bisa bicara dan kita cukup terbuka waktu itu melihat oh kita dari latar belakang keluarga seperti ini, bunda ayah seperti itu. Nah, kemudian kita sepakat oh nanti di rumah tangga kita itu modelnya seperti ini. Terus gak bisa model yang kolonial seperti itu kan. Model pukul, model maki, sabet, apa itu gak bisa gitu kan. Jadi waktu itu kita belajar dan waktu itu kan juga kombinasi. Kalau sekarang kan enak ada banyak parenting model. Waktu zaman kita itu kan belum ada gitu. Jadi kita benar-benar belajar sendiri dan mencari itu sendiri. Tapi satu hal yang kita sepakat adalah kita nggak ikut model dari orang tua kita bagaimana mereka dulu mencari. Kita punya model sendiri, menyesuaikan dengan zaman waktu kamu sama adik lahir itu kan zamannya udah berbeda. Jadi memang ya kita menyesuaikan zaman. Jadi saya bersyukur waktu itu kita sama-sama terbuka ya, dan nggak kaku. Wah dulu papa mama saya ajarnya begini, sekarang saya akan ngikutin seperti itu. Jadi kita cari metode kita sendiri disesuaikan dengan kondisi zaman. Gitu. Ya, kenapa ayah milih kerjaan ayah yang dulu itu kan sebagai kontraktor? Kenapa pilihannya ke situ ya? Yang pertama duitnya gede. Zaman itu ya sampai sekarang sih sebenarnya kalau kerja di kontraktor duitnya besar. Ya itu yang menarik gitu kan. Waktu itu ya ini sebenarnya salah juga. Pikirannya langsung wah gimana caranya dapat duit banyak. Waktu itu pemikirannya seperti itu. Padahal sebenarnya kan kita mesti mendoakan mana yang cocok bidang itu. Kalau bidangnya sih ya karena sesuai dengan bidangnya ayah gitu. Tapi alasannya itu yang salah. Langsung wah, pengen duit banyak gitu. Oke. Di sepanjang karir itu sepakat lah pasti ada jatuh, ada bangun pernah ayah rasakan. Coba kira momen-momen apa dulu yang paling menguji hidup ayah itu? Jadi di dalam ayah kerja itu sebenarnya kalau sekarang waktu ayah lihat ke belakang itu sebenarnya ada beberapa momen yang ayah sebenarnya sesalkan. Karena tidak punya waktu cukup sama kamu sama adik. Karena kerja terus jadi lebih banyak bunda gitu. Jadi itu akhirnya jadi terbentuknya seperti itu gitu. Jadi ayah yang kerja, bunda yang banyak sama kalian, banyak nemenin kalian gitu. Tapi di dalam proses itu ada satu keputusan juga bahwa bunda bekerja, berhenti bekerja itu keputusan yang paling kalau ayah lihat ke belakang itu keputusan yang paling baik, yang paling benar, yang paling tepat. Bunda bisa full ke kalian berdua. Nah, momen selama bekerja itu yang paling berat adalah pengalaman kena PHK. Pertama kali itu ya? Itu di tahun 98 waktu Krismon itu.
Jadi yaitu pengalaman yang paling berharga yang kita nggak pernah, itu karena waktu ayah pindah dari tempat pekerjaan yang lama ke tempat pekerjaan yang baru, ini kan angan-angannya sudah, wah ini udah kerja di owner, dapat fasilitas yang bagus, proyek yang bagus. Jadi waktu itu sudah dipikir akan kerja sampai pensiun di satu perusahaan yang terakhir ini. Tapi kenyataannya berbeda gitu ya. Jadi Tuhan punya rencana yang lain ketika kita sudah itu ya, karena itu mungkin juga salah ya, bergantung pada pekerjaannya, bukan bergantung pada yang memberi pekerjaan. Jadi terjadi krismon, dunia berbalik 180 derajat, tidak ada pekerjaan, terus tidak ada penghasilan, kemudian juga setelah itu mulai kerja lagi, dapat pekerjaan, tapi dengan gaji yang hanya tidak setengah, tapi 1/5 dari, ya, 1/3 dari gaji yang sebelumnya. Jadi drop. Nah itu ya, pelajarannya adalah bahwa kita tidak selalu ada di atas. Terus kita belajar juga untuk menyesuaikan diri dengan keadaan gitu ya. Ketika jatuh ya udah, jangan foya-foya ya. Jadi gunakan resources yang ada dengan bijaksana. Tambah lagi waktu itu setelah dapat pekerjaan yang baru, kita dirampok ya, rumah kita masih ingat ya, kita dirampok, habis semua tabungan ayah sama bunda, habis semua. Jadi benar-benar kita diingatkan untuk ya bergantung hanya pada Tuhan saja. Berarti itu kita naik sampai akhirnya jatuh lagi waktu di Bali gitu kan. Jadi sudah bekerja, perusahaannya bangkrut, mobil diambil, wah kita kesulitan keuangan, naik lagi, partneran lagi sama Om Hendri yang waktu itu jadi bangkrut lagi karena ditipu. Sampai akhirnya kembali lagi ke Jakarta, itu naik lagi. Nah, bersyukur ketika COVID itu ayah udah siap-siap tuh anjangnya, wah ini bakal berhenti kerja juga. Puji Tuhan, ternyata pekerjaannya terus berlanjut sampai sekarang. Oke. Terus berarti di setiap naik dan turunnya kehidupan itu, apa yang membuat ayah bertahan? Jadi dari pengalaman pertama ke pengalaman kedua, pengalaman ketiga, itu ayah sama bunda ya, kita belajar melihat bagaimana di semua proses itu ada turut campur tangan Tuhan. Dan itu yang menguatkan kita untuk ini nanti suatu saat juga pasti akan lewat. Jadi kita jalan terus. Karena pergumulan atau persoalan yang kita hadapi itu nggak akan terus gitu. Satu saat tuh akan berakhir, kehidupan normal lagi, kayak seperti sekarang. Ya kita nggak tahu ke depan ada pergumulan apa lagi. Ya, kira-kira apa sih yang masih ayah di usia sekarang ini masih kayaknya berharap masih bisa ayah lakukan, atau ada mungkin mimpi apa yang masih pengen ayah kejar, atau apa
Apa semuanya udah tercapai? Coba gimana ya? Jadi kalau dari sisi karir sih, ayah sudah pernah mengalami semua. Pernah kerja di kontraktor, pernah kerja di owner, pernah kerja di konsultan sekarang. Jadi di di semua bidang ayah sudah pernah kerja sesuai dengan keahliannya ayah. Dan sekarang sih nggak ada target-target lagi yang secara khusus untuk di karier ya menyelesaikan aja pekerjaan sampai ayah benar-benar udah oke, cukup gitu ya, mau istirahat gitu. Dan ayah sama bunda, mungkin kalian juga udah dengar, kita mau pensiun di Solo, nyari rumah di Solo. Nah itu yang lagi masih didoakan terus, nyari rumah di Solo untuk bisa pensiun di sana dan punya cita-cita mau bunda melayani di sana. Jadi kita mimpin LG apa-apa di situ gitu ya, di situ. Itu rencana-rencana kita. Terus untuk kalian juga ya terus ayah tetap mendoakan untuk bisa Tuhan kasih kesempatan untuk bisa menyediakan rumah. Ya ini rumah ini nanti kan bisa buat kalian, tapi ayah tetap berdoa sama bunda untuk kamu sama adik bisa punya rumah tinggal masing-masing ya. Apakah ada yang di sini, ada yang siapkan lain, kita belum tahu, nanti kita mesti bicara ya sama pengaturnya seperti apa ya. Dalam perjalanan ini memang Tuhan belum menjawab itu, tapi kalau melihat bagaimana Tuhan memelihara dengan cara-cara yang ajaib itu, saya percaya pada satu saat nanti Tuhan pasti akan buka jalan, nggak tahu melalui apa, bagaimana caranya, tapi saya percaya pada satu saat nanti untuk semua ini ada jalannya. Meskipun umur sudah tidak muda lagi, saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu kemampuan saya segini terbatas, tapi saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Oke. Mungkin terakhir ya, apa pesan harapan buat anak dan ada cucu satu nih nanti boleh ya? Apa? Ya, jadi kalau sebagai orang tua, ya saya berharap anak-anak kalian setia kepada Tuhan, setia dengan pasangan, dengan rumah tangganya, dan bisa mewariskan warisan iman pada anak ya, kepada Ruby gitu, sehingga garis iman kita terus berjalan. Karena at the end, ya itu satu-satunya pengharapan kita. Supaya kita bersama-sama nanti bisa bersama di dalam kekekalan, ya harus bersama-sama di dalam Tuhan. Ya. Menjaga iman kita, memelihara iman kita ya. Supaya nanti ketika kita sudah meninggal, kita tetap bisa bersama-sama di dalam kekekalan. Menjaga iman, kerja yang baik. Ayah masih terus rutin mendoakan kan kamu masih mau cari pekerjaan lain kan. Itu ayah juga masih terus mendoakan secara rutin, terus Tuhan buka jalan untuk kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Untuk Ruby juga ayah juga selalu mendoakan untuk biaya-biaya yang dibutuhkan dari dia TK sampai nanti kuliah. Masa depannya seperti apa. Even pasangan hidupnya juga ayah juga sudah doakan supaya Ruby juga ketemu pasangan yang takut akan